Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri, lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari tahun 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden Republik Indonesia yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator Soekarno dan Fatmawati. Megawati pada awalnya menikah dengan pilot Letnan 1 penerbangan TNI AU Surendro dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Muhammad Pranada dan Muhammad Rizky Pratama. Pada suatu tugas militer tahun 1970 di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun derita itu tidak berkepanjangan. 3 tahun kemudian Megawati menikah dengan pria bernama Taufik Kemas, asal Ogan Komiring, Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia dengan dikaruniai seorang putri, Puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewati di Istana Negara sejak masa kanak-kanak. Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke istana. Wanita bernama lengkap Diah Permata Megawati Soekarno Putri ini memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara ia pernah belajar di 2 universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1965 sampai dengan 1967 dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1970 sampai dengan 1972. Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega, panggilan akrab para pendukungnya, tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah untuk mendongkrak suaranya. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarganya itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI. Walau tergolong tidak banyak bicara, ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Tetapi kehadiran Megawati di gedung DPR MPR sepertinya tidak terasa tampaknya. Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya yang silent operation itu secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik pada tahun 1993. Dia terpilih menjadi ketua umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu. Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu
itu, Kongres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Harjono menggantikan Soehardjadi. Lantas dilanjutkan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Harjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad CS atau dukungan pemerintah menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 untuk menaikkan kembali Soehardjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol keberadaan DPP yang sah dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu. Soehardjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi pada tanggal 27 Juli tahun 1996, kelompok Soehardjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega, malah dia makin mantap. Langkah mengibarkan perlawanan, tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Megawati terus berjuang. PDI pun menjadi dua, yakni PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soehardjadi. Masa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega, tetapi pemerintah mengakui Soehardjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut pemilu pada tahun 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1999 dengan meraih lebih 30% suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden di bidang kader partai lainnya, tetapi ternyata pada SUMPR tahun 1999 Mega kalah. Tetapi posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari 2 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2001, anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI kelima, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober tahun 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Namun beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi presiden RI ke-6. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan biografi dan profil sejarah singkat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.